Kami sohib di zaman Nabi Adam. Itu Kang Ujangnya. Yang ya. Kang Ujang, Masya Allah. Kuncen Banjaran. Kuncen Banjaran, Masya Allah. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ba'du. Dimanapun kita lahir, walaupun kita lahir di Banjaran atau di Sukabumi ataupun di Afrika, kita adalah umat Rasulullah SAW. Kita telah menjadikan kita sebagai penanggung jawab, bertanggung jawab untuk seluruh dunia, untuk seluruh alam, dan untuk seluruh manusia. Apabila ada orang yang melihat kita dengan pandangan rendah atau merendahkan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat kita. Dan kita doakan kepada orang-orang yang memandang rendah kepada kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam yang memandang rendah kepada Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut-pengikutnya dengan mengatakan bahwasanya pengikut-pengikut beliau hanyalah orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Apakah pantas orang seperti Nabi Nuh ini diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, demikian pula pemuka-pemuka kafir Quraisy di Mekah Mukarramah, di kota Mekah. Mereka mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin datang berbicara denganmu, tetapi dikarenakan di sekelilingmu itu ada orang-orang miskin, orang-orang fakir, kami ingin berbicara kepada engkau saja, tidak dengan orang-orang fakir, dengan orang miskin yang ada di sekeliling kamu. Maka ketika sedang berbicara dengan pemuka-pemuka orang-orang Quraisy ketika itu, datanglah seorang sahabat yang buta, yaitu Abdullah bin Maktum, datang kepada Nabi SAW. Maka beliau merasa keberatan dengan kehadiran seorang sahabat ini, karena beliau sedang menemani pemuka-pemuka Quraisy tadi. Maka datanglah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Maka bagaimana supaya maksud dan tujuan utama baginda Nabi SAW, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala-galanya, yang memelihara segala-galanya, ya, dan tidak ada siapapun yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada siapapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara tidak berhajat kepada siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan bantuan siapapun dalam memberikan kemenangan atau di dalam memberikan kekalahan. Tidak ada yang mendatangkan sehat ataupun sakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan siapapun untuk menyebarkan agama ini. Akan tetapi sunnatullah itu apa? Sunnatullah itu senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan nabi-nabi sebagai asbab. Jadi yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Asbabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan nabi-nabi. Dan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ada nabi lagi. Siapapun yang mendapatkan kenabian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan setiap orang dalam umat ini sebagai asbab. Setiap orang yang ada dalam umat ini adalah sebagai asbab untuk seluruh manusia di seluruh dunia mendapatkan hidayah. Untuk seluruh raja-raja, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang ada di atas dunia ini. Untuk semua orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang kaya yang ada di atas dunia ini. Untuk seluruh orang tua, untuk seluruh anak-anak, untuk seluruh suami-suami, untuk seluruh istri-istri yang ada di atas dunia ini. Semuanya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai asbab hidayah untuk seluruh manusia. Nah, ini yang sedang disampaikan saudara-saudara sekalian adalah pembicaraan-pembicaraan yang ada di dalam dakwah dan tabligh, yang ada di dalam kerja dakwah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita dalam setiap saat dan keadaan. Apabila kita telah membuat keputusan bahwa kita telah menjadikan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai usaha kita, dan menjadikan maksud dan tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai maksud tujuan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tarbiyah kepada kita sesuai
dengan itu semua. Tetapi yang paling penting sekali adalah kita buat keputusan seperti ini. Kita mengatakan bahwasanya saya hanya bisa keluar 40 hari saja sudah cukup. Kemudian sehari saja hanya bisa memberikan 2,5 jam ataupun dari asar sampai isya sudah cukup. Maka bagaimana mendapatkan bimbingan dan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu? Kalau sudah merasa cukup dengan apa yang telah dikerjakan. Kita perlu mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang rendah ini dari dalam pikiran kita. Saya seorang petani, saya seorang pedagang, saya adalah seorang tokoh, saya seorang pemimpin, saya seorang engineer, saya seorang desainer, saya seorang presiden, saya adalah penguasa. Ini semua pikir-pikir yang rendah. Ini semua pikir-pikir yang rendah, karena raja-raja ini tidak akan bisa memberikan hidayah dengan kerajaannya, dan penguasa-penguasa ini tidak bisa memberikan hidayah dengan kekuasaan yang dia miliki. Hidayah itu akan datang apabila kita menjadikan maksud tujuan Nabi SAW sebagai maksud tujuan hidup kita. Hidayah ini akan datang hanya dengan amal sebagaimana amalnya baginda Nabi SAW, dan dengan demikian agama akan wujud ke seluruh alam. Maka saudara-saudara sekalian, bagaimana menjadikan kerja Nabi, usaha Nabi SAW sebagai kerja utama kita? Jadikan maksud dan tujuan kita adalah untuk membawa seluruh manusia ke seluruh dunia supaya mereka mendapatkan hidayah. Insya Allah bersedia?